guys, welcome to our first video. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Adinda Nurfatia, Anissa Nurrohmah, Anissa Hurbania, dan Naziha. Kami di sini akan mereview tentang praktikum asidi alkalimetri. So, enjoy this video guys. Titrasi asidi alkalimetri terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri sendiri adalah titrasi dengan menggunakan larutan standar asam untuk menentukan basa, sedangkan alkalimetri sendiri adalah titrasi dengan menggunakan larutan basah untuk menentukan asam, di mana kedua titrasi tersebut termasuk titrasi volumetrik yang biasanya menggunakan NaOH atau natrium hidroksida sebagai larutan baku sekunder dan juga kalium hidrogen ftalat sebagai larutan baku primer, dan nantinya akan ditambahkan indikator phenolphthalein atau PP. Nah, tujuan dari titrasi asidi alkalimetri ini untuk mencapai keseimbangan antara larutan standar dengan larutan yang dititrasi agar dapat mencapai titik ekivalen, dan titik akhir dari titrasi asidi alkalimetri ini nantinya akan terjadi perubahan warna pada larutan menjadi warna larutan merah muda. Prinsip percobaan pada praktikum asidi alkalimetri kali ini adalah menentukan kadar dan konsentrasi suatu larutan dengan menggunakan suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan cara mentitrasi suatu zat yang konsentrasinya tidak diketahui dengan zat yang konsentrasinya diketahui, sehingga jumlah mol atau zat sama antara satu dengan yang lainnya. Sebelum itu, kita harus tahu makna dari larutan standar primer dan sekunder. Larutan standar primer adalah larutan yang dibuat dengan cara menimbang suatu zat dan melarutkannya dengan kemurnian yang tinggi. Sedangkan larutan standar sekunder adalah larutan yang dibuat dengan cara menimbang suatu zat dan melarutkannya dengan kemurnian yang rendah. Sedangkan konsentrasinya diketahui dengan hasil standarisasi. Praktikum percobaan kedua dilakukan dengan menonton video terkait pembakuan NaOH dan H2SO4 dan penentuan kadar asetosa dan asam salisilat. Pembakuan NaOH dan H2SO4 dilakukan dengan cara memasukkan H2SO4 dan NaOH ke dalam buret sampai tanda batas, kemudian masukkan asam oksalat atau NaOH ke dalam air Lemaire sebanyak 10 ml. Kemudian dilakukan titrasi hingga terjadinya perubahan warna. Kemudian dihitung volume H2SO4 dan NaOH yang terpakai. Kemudian lakukan hal yang sama untuk replikasi 2 dan 3. Sedangkan untuk penentuan kadar asetosa dan asam salisilat, untuk asetosal pertama digerus homogen terlebih dahulu, kemudian dilarutkan dengan etanol, kemudian dimasukkan ke dalam kemudian masukkan NaOH ke dalam buret, kemudian dititrasi hingga terjadinya perubahan warna, dan ulangi untuk replikasi 2 dan 3. Untuk asam salisilat, ditimbang 500 gram asam salisilat, kemudian dimasukkan ke dalam air Lemaire, kemudian NaOH dimasukkan ke dalam buret, kemudian dititrasi hingga terjadinya perubahan warna, dan ulangi untuk replikasi 2 dan 3. Pada titrasi larutan asam oksalat dan asetosal ini terjadi perubahan warna karena adanya penambahan zat indikator phenolphthalein atau indikator PP. Sehingga pada pH di atas 6 sampai pH 8 ke dalam larutan yang dititrasi larutan titrat, warna berubah menjadi pink atau ungu seiring terjadinya penurunan pH, dengan kata lain bertambahnya ion H+ dari asam kuat serta ion OH- telah dinetralkan oleh ion H+ dari HCl. Pada saat pembakuan natrium hidroksida pada asam oksalat maupun asetosal dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk menentukan konsentrasi yang kita butuhkan serta volume yang didapatkan itu teliti. Baiklah, dari hasil praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa titrasi asam oksalat dan asetosal mengalami perubahan warna pink atau ungu sebagai tanda titik akhir dari titrasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, kami minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.